kece-kece. Oke, nah bintang tamu kita hari ini bakal ceritain tentang eksistensi pengolahan limbah B3 dalam 2 tahun pandemi COVID. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu. Mungkin di depan saya Pak bisa kenalan dulu Pak. Saya Beni Hermawan, AMDAKP, sebagai Direktur PT Anak Lanang 3 Perkasa, yang mana perusahaan ini berdiri di Surabaya sejak tahun 2018, yang mana pada saat itu masih belum adanya COVID ya, tetapi karena background saya dari Akademi Akupuntur, praktisi akupuntur, yang mana saya juga termasuk nakes, itu saya memiliki pemikiran maupun gagasan bahwasanya ke depan itu nakes itu harus selamat dari limbah atau bahan berbahaya beracun, seperti itu. Kenapa demikian? Karena saya juga selain saya praktisi akupuntur, saya juga praktek akupuntur sendiri yang menghasilkan limbah. Jadi saya berpikir karena saya memiliki limbah dan saya juga harus mengamankan lingkungan sekitar, maka saya juga ingin mendirikan perusahaan Anak Lanang 3 Perkasa ini, yang mana orang tua saya yang kebetulan pensiunan dari Poltekkes Kemenkes Jawa Timur Surabaya, yaitu Bapak Putu Hendro, itu merupakan pemrakarsa limbah medis B3 medis yang pertama di wilayah Jawa Timur, utamanya Surabaya. Pada saat itu kurang lebih tahun 2008 Bapak saya. Nah, dengan melihat adanya kegiatan pengangkutan maupun pengolahan limbah medis yang kurang sempurna, dalam tanda kutip kurang sempurna, maka saya bersama bapak saya, orang tua saya, itu mendirikan suatu perusahaan tetapi tidak mengolah limbah, lebih utamanya pada kepengangkutan limbah B3 medis. Memang limbah sendiri itu ada 2, baik medis maupun non medis ya, tapi kita lebih konsen yang ke medis. Karena apa? Di situ penularannya cukup cepat sekali karena adanya virus, bakteri, amuba, dan partikel-partikel yang memang tidak bisa dilihat oleh mata, seperti itu. Pak mungkin bisa lagi ke sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irson Hasanuddin Satria. Kami sebagai perwakilan PT Anak 3 Perkasa untuk wilayah Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Utara. Saya berada di bidang divisi administrasi dan logistik. Mungkin Pak bisa saya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Gun Amri Usman. Saya sebagai divisi pelaksana teknik di PT Anak Lanang Perkasa. Mungkin pertanyaan ke Bapak Direktur dulu ya. Iya. Saya ingin bertanya Pak, di daerah mana saja Pak PT Anak Lanang itu tersebar? Jadi PT Anak Lanang 3 Perkasa ketika begitu hadir di Indonesia, itu pertama yang kita jangkau adalah Provinsi Kalimantan Barat. Ya, di Kalimantan Barat itu yang pertama kali Anak Lanang 3 Perkasa menjamah di Indonesia. Meskipun kantornya berkedudukan di Surabaya. Nah, kemudian selang 2 bulan kita juga ekspansi ke Pulau Sulawesi, dan yang kita tuju pertama adalah Provinsi Gorontalo. Untuk seberapa lama sih Pak limbah COVID
maupun non COVID yang diangkut baik di anak-anak. Seberapa aman limbah COVID? Jadi begini, kalau terkait keamanan kita sejak awal itu sudah menyiapkan kendaraan, yang mana kendaraan kita pertama sebagai pelopor yang ada di Indonesia itu yang menggunakan cold storage, yang mana kendaraan tersebut dilengkapi cold storage dengan suhu bisa mencapai minus 24 derajat. Kenapa sampai minus 24? Padahal kan dengan 0 derajat itu sudah membeku. Itu karena kita ingin menghindari agar amoeba, virus, kuman dan yang lain-lain itu lemah semua. Jadi supaya tenaga yang dari kita maupun para nakes yang ada di penampungan, sekitar penampungan limbah itu juga aman, seperti itu. Berarti termasuk untuk meninggalkan bau itu Pak ya? Ya, untuk meninggalkan bau. Karena kalau limbah medis dengan dimasukkan ke dalam freezer, kita bekukan, itu otomatis baunya akan hilang. Nanti pindah ke divisi administrasi dan logistik dulu Pak. Apakah perizinan dari pusat hingga berbagai daerah sama ataukah setiap daerah itu berbeda Pak? Menyangkut administrasi, memang perizinan kita langsung dari kementerian. Kita mendapat izin dari 3 menteri ya, Pak Direktur. Iya. Pertama Kementerian Lingkungan Hidup, kemudian Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Perhubungan. Kenapa berhubungan dengan Kementerian Perhubungan? Tentu jadi pertanyaan. Kementerian Perhubungan ini kan menyangkut mobil kita ini kan pengangkutannya dari daerah Jawa sampai melalui laut, kapal feri, kemudian menuju Gorontalo. Jadi tentunya kita akan melewati baik perhubungan darat maupun perhubungan lainnya. Jadi anak-anak 3 Perkasa Pusat meminta izin ke Kementerian Perhubungan menyangkut dengan trayek ataupun tujuan. Kalau melalui jalur kapal tuh Pak berapa lama? Untuk tujuan dari Surabaya Gorontalo paling lama kita seminggu, paling cepat 4 hari, tergantung dengan jadwal kapal. Terus Pak, apa saja sih persyaratan administrasi yang perlu disiapkan klinik ataupun Pemda bahkan puskesmas jika ingin bekerja sama dengan PT Anak Lanang? Persyaratan yang harus disiapkan pertama dari Pasienkes itu sendiri, fasilitas pelayanan kesehatan baik puskesmas, rumah sakit, klinik dan sebagainya, dia harus mengisi formulir pendaftaran. Dari formulir pendaftaran itu diberikan kembali ke kita, kemudian kita buatkan draft MOU atau PKS kontrak kerjasama. Setelah kedua belah pihak menyetujui ini, barulah ditandatangani. Pindah ke divisi pelaksana Pak. Ya. Sejauh mana Anak Lanang memberi kontribusi di tengah pandemi COVID-19 ini Pak? Terima kasih untuk menangani kasus limbah di masa pandemi. Memang pertama Anak Lanang masuk ke Provinsi Gorontalo itu waktu pecahnya COVID di Provinsi Gorontalo, dan satu-satunya pihak ketiga yang mengenakan pemuatan limbah medis COVID itu adalah hanya PT Anak Lanang 3 Perkasa. Sehingga selama COVID yang ada di Provinsi Gorontalo itu hanya PT Anak Lanang yang berani muat limbah medis COVID-19. Waktu itu proses pengangkutannya bagaimana? Ya, memang kemarin itu aturan untuk limbah medis itu harus dipak melalui box. Ya, ditata dengan bagus agar tidak bakterinya terbang. Ya, jadi dipakai box, kemudian dililit dengan selasi ban, kemudian kita semprot lagi agar Jadi memang safety sekali. iya. Pak, apa peran Anak Lanang jika ada limbah COVID di TPA Talun Lipo? Ya, kami Anak Lanang 3 Perkasa itu kami hanya fokus di penghasil, ya, di puskes atau klinik, rumah sakit. Kalau limbah itu tembus sampai ke TPA, kemudian itu kami kurang paham mengapa sampai tembus ke
karena itu harusnya pengawasannya dari dinas BLH ya, karena mereka yang lebih aturannya mereka yang mengatur. Pak, apakah ada bahan pengawet di dalam armada agar limbah itu tetap steril dan tidak meninggalkan bau? Kalau di mobil memang tidak ada alat pengawet, itu hanya itu yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi, itu ke storage dengan menggunakan -24 derajat. Ya. Balik lagi nih ke Pak Direktur, apa sih Pak yang membedakan PT Anak-Anak dan pihak ketiga lainnya? Jadi begini, yang membedakan PT Anak-Anak Tiga Perkasa dengan perusahaan yang lain, itu yang pertama, PT Anak-Anak memiliki pengangkutan yang bertaraf internasional. Jadi ketika bertaraf internasional, apa sih persyaratan yang dimiliki kendaraan bertaraf internasional? Satu, dengan adanya cold storage. Kedua, ada tempat penampungan box yang terpisah, itu yang mana diisi dilengkapi dengan APD untuk petugas yang akan mengangkut. Jadi ada 2 box di kanan dan di kiri untuk di kendaraan PT Anak-Anak. Yang mana yang sebelah kanan itu adalah pakaian yang digunakan, yang belum digunakan untuk pengangkutan. Jadi yang masih bersih, masih steril, itu kita sarankan kepada petugas kami agar digunakan. Dan nanti apabila sudah selesai mengangkut limbah, harap pakaian tersebut dilepas dan diletakkan pada box yang pada sisi kiri. Seperti itu. Jadi selain ada bus touring, kemudian tempat pakaian, tempat alat-alat juga terpisah, dan di dalam kabin kendaraan tempat mengemudi itu juga tersedia AC, yang mana untuk ketika perjalanan jauh seorang pengemudi itu juga cukup aman dan nyaman mengendarai kendaraan, karena terus terang anak lanang perjalanannya juga tidak hanya 100 atau 200 kilo tapi ribuan kilo kan gitu. Iya, jadi jarak tempuh dari Makassar menuju Gorontalo itu sudah 1.400 sekian. Kalau dari Kalimantan sendiri Pak untuk pengangkutannya? Kalau jadi begini, memang di dalam trayek izin melintas itu kita seluruh provinsi yang ada di Indonesia itu hampir kita ambil semuanya. Cuman khusus untuk Pulau Kalimantan itu jadi kita menyeberang itu dari pelabuhannya Lamongan, Jawa Timur. Nanti turunnya di Sampit, Kalimantan Tengah. Habis gitu kita perjalanan darat. Iya. Atau kalau tidak kita menyeberang dari namanya di Marunda, Jawa Barat. Itu nanti langsung istilahnya berangkat dari pelabuhan Marunda langsung tiba di kota Pontianak. Kalau jenis limbah yang diterima di PT Lanang itu apa saja Pak? Anak-anak menerima semua limbah, jenis limbah, baik non medis maupun medis. Karena Pak, kita dari desain kendaraan itu sudah memenuhi aturan baik dari Kementerian Lingkungan Hidup maupun Menteri Kesehatan serta Menteri Perhubungan. Bahkan ini yang menjadi catatan khusus bagi Kementerian Lingkungan Hidup. Anak-anak pengajuan permohonan rekomendasi itu hanya kurang lebih 30 hari kalender. Karena apa? Ketika saya presentasi di Kementerian Lingkungan Hidup, anak-anak dengan menunjukkan kendaraan bahwa di dalam kendaraan ada lemari es yang kulturit, itu yang membuat percepatan perizinan. Karena apa? Sudah memenuhi aspek iya, dan itu pada tahun 2018 sebelum adanya pandemi COVID. Nah, ketika sudah ada COVID, anak-anak yang masih bisa eksis karena yang lain tidak memenuhi protokol,
Sedangkan anak lanang kan sudah memenuhi aspek segalanya, maka di dalam pandemi COVID ini anak lanang ya alhamdulillah berjalan lancar seperti itu. Pak, di mana tempat pembuangan terakhir limbah jika diangkut PT Anak Lanang, Pak? Kita bekerja sama dengan PT Wastek Internasional. Ya satu-satunya perusahaan pengelola limbah dan pemusnah limbah yang sudah proper sejak tahun 2015 yang memiliki predikat Blue Color. Jadi memang ramah lingkungan itu sejak 2015 dan sampai saat ini. Anak lanang tidak bekerja sama dengan pengelola yang lain karena dengan sistem anak lanang yang bertaraf internasional, kita juga bekerja sama dengan pengelola yang bertaraf internasional juga. Yang mana di Indonesia hanya PT Wastek Internasional, seperti itu. Kalau armada untuk daerah Gorontalo sendiri berapa yang disiapkan? Memang pada tahun 2018 kita beli 5 unit kendaraan Mitsubishi 136 Long. Itu ada 5 unit dan semua juga bisa melayani untuk rute seluruh Indonesia. Oke, kita pindah ke divisi administrasi dan logistik, Pak. Kalau pemilahan limbahnya sendiri itu bagaimana, Pak? Ya, jadi begini, sebelum saya menjelaskan tentang pemilahan, mungkin saya perlu tambahkan bahwa di mobil anak lanang itu dilengkapi dengan CCTV. Kenapa ada CCTV? Kita buatkan CCTV takutnya sewaktu-waktu ada pemeriksaan yang ditujukan kepada penghasil atau pasiankes, kita bisa memperlihatkan ke pemeriksa ataupun langsung ke pasiankes bahwa beginilah pemilah atau pengemasan sekaligus pemuatan yang ada di mobil PT Anak Lanang. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi administrasi juga kami menyiapkan GPS dan ada link kami GPS-nya itu kami bagikan kepada penghasil. Ada aplikasi yang namanya Rapido. Gunanya agar kiranya penghasil bisa melihat langsung ini dikemanakan ini sampah, apakah dibuat di tempat lain atau diperjualbelikan, dan bisa melihat lokasi posisi mobil sudah berada, apakah sudah sampai di tempat tujuan pemusnahan. Menyangkut dengan pemilahan limbah medis B3 itu dipilah di penghasil. Di penghasil itu ada namanya sanitasi atau sanitarian yang khusus mereka dilatih untuk memilah apakah dia jenis B3 padat maupun B3 cair. Jadi ketika kami menjemput di tempat penghasil sudah terpilah, kami tinggal memasukkan ke mobil dan tidak bisa dibongkar-bongkar lagi. Ya. Pindah ke divisi pelaksanaan, Pak. Pak, di mana saja yang telah bekerja sama dengan PT Anak Lanang, Pak? Terima kasih. Penghasil yang bekerjasama dengan PT Anak Lanang di Provinsi Gorontalo, yaitu pertama Puskes Sekota Gorontalo, itu ada 10 puskes dari Pilomodaan, Kota Barat, Kota Timur, Lumuraya, Dalangi, Kota Timur, Kota Utara, Sipatana. Kemudian lab provinsi, kemudian farmasi kota dengan farmasi provinsi, kemudian ada klinik yaitu klinik Mulia, kemudian BNN provinsi dengan BNN kota. Kalau di tingkat kabupaten itu ada 21 puskes ya Kabupaten Gorontalo, kemudian rumah sakit Biliohuto, kemudian ada klinik Yulia, kemudian ada klinik Ibnu Sina dan klinik Pratama Amelia. Itu yang kerjasama dengan. Kemudian di kota juga ada klinik Proas, ya Proas itu juga dengan PT Anak Lanang Kota Bekasi. Kemudian rumah sakit yaitu rumah sakit Ali Sabu dengan rumah sakit Multaja. Dia dengan rumah sakit Bioklinik. Terus Pak, apa ada yang belum bekerjasama dengan PT Anak Lanang sendiri, Pak? Iya,
mungkin karena mereka tidak kerja sama dengan kita, mungkin ada dengan pihak ketiga yang lain. Iya. Terakhir nih Pak, untuk Bapak Direktur, harapan ke depannya untuk PT Anak Lanang ini bagaimana Pak? Ya kalau harapan PT Anak Lanang untuk ke depan itu saya harapkan seluruh lapisan masyarakat itu bisa saling menjaga lingkungan yang ada pada saat ini. Karena apa? Semakin hari, semakin tahun dengan adanya berbagai varian virus ya utamanya, kalau kita tidak amankan sejak saat ini, mau kapan lagi, kan begitu. Ya betul Pak. Kalau tidak sekarang terus mau kapan, kan gitu ya. Betul. Jadi harapan anak lanang itu tetap akan memperhatikan keamanan, utamanya bagi penghasil, karena limbah ini di bawah 2 naungan kementerian. Ada Kementerian Kesehatan, juga Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, anak lanang sudah memenuhi standar aspek sesuai yang dituangkan di dalam peraturan menteri, perundang-undangan maupun peraturan pemerintah yang diterbitkan sampai saat ini. Ya harapannya anak lanang bisa berkiprah terus untuk menjaga keselamatan lingkungan. Nah, itu tadi perbincangan kita mengenai eksistensi pengolahan limbah COVID-19 dalam 2 tahun pandemi. Untuk itu semoga bermanfaat juga kepada pemirsa yang menonton ini. Saya Ratu, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.